Di tanah yang tumbuh liar di Fiendis Demon Battlefield. Awan gelap menyelimuti langit, awan petir bergolak, dan racun menggantung di udara. Tanahnya kosong, bebatuan yang hancur mengotori tempat itu, dan pegunungan menjulang di kejauhan. Kadang-kadang, Fiendis Demons meraung, keluar dari pegunungan ke tanah terlarang di Fiendis Demon Battlefield ini. Lingkungan itu sangat keji. Iblis Fiendis memenuhi tanah tak bertuan ini. Orang jarang lolos dari tempat ini hidup-hidup, dan tidak ada pertemuan kebetulan di sini. Selain Iblis Fiendis, hanya ada lebih banyak Iblis Fiendis. Namun, bagi sebagian orang, Iblis Fiendis yang kejam dan mengamuk ini adalah pertemuan kebetulan terbaik. Pada saat ini, barisan mayat Fiendis Demon menutupi dataran bebatuan yang hancur. Mereka tak terhitung jumlahnya, membentang ke cakrawala. Banyak mayat sudah lapuk, meninggalkan kerangka mereka terbuka. Sosok tinggi dan kokoh berdiri di angin kencang, memegang pedang dengan darah menetes darinya, menatap ke kejauhan. Puncak iblis inti primal inti utama baru saja jatuh sebelum sosok ini, yang dipenuhi luka, kehilangan baju besi pelindung. Meretih, meretih. Listrik yang berkedip-kedip mengelilingi sosok ini, berderak di udara. Orang ini tidak lain adalah Sangguan Lei dari Sekte Surgawi, pewaris sejati terkuat dari Gunung Gua Hitam. Sangguan Lei menatap ke kejauhan, ke langit yang sangat jauh, di mana Daomite yang kacau menimbulkan angin dan awan. Udara tirani menutupi seluruh Fiendis Demon Battlefield. Alat Dao muncul. Mata Sangguan Lei melebar karena terkejut. Sudah hampir 1000 tahun sejak siapapun berhasil mengambil alat Dao dari seluruh medan perang iblis Fiendis. Setelah itu, dia tertawa, terlihat sangat menakutkan. Ajaran guru memang benar. Jika saya fokus pada pelatihan dan penempaan diri, terus melampaui diri saya sendiri, sebuah peluang akan muncul. Setelah tiba di Fiendis Demon Battlefield ini, Sangguan Lei meningkat setiap hari. Kalau tidak, dia harus menahan rasa sakit dari petir yang menggigit hatinya, rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah mencobanya sekali, dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, ketika dia datang ke Fiendis Demon Battlefield ini, dia tidak mencari pertemuan kebetulan tetapi sepenuhnya membenamkan dirinya dalam membunuh Fiendis Demons. Saat Sangguan Lei menginjak garis antara hidup dan mati, mengalami pertempuran sengit dan kegembiraan berdarah panas, kekuatannya naik ke puncak Major Primal Core Realm tanpa disadari, hanya satu langkah di bawah Cloud Sea Realm. Sangguan Lei tersenyum dingin. Dia harus mendapatkan alat Dao yang baru muncul ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Menginjak mayat, Sangguan Lei bergerak 1 kilometer dengan setiap langkah, bergegas menuju pavilion 10.000 senjata. Akhirnya, dia berlari. Dengan setiap langkah, dia akan menghancurkan mayat, mengangkat debu tak terbatas di belakangnya. Di dalam taman 10.000 bunga, Wang Yueming menyapu semua yang ada di depannya dengan mengandalkan kekuatannya dan kipas lipat yang diberikan tuannya. Dia praktis memonopoli taman yang luas ini. Hampir semua tanaman langka atau kekayaan alam yang bisa ditemukan berakhir di tangannya. Jika bukan karena beberapa tempat terlalu berbahaya untuk dia jelajahi, panen Wang Yueming akan lebih mencengangkan. Ketika pavilion 10.000 senjata menunjukkan gerakan aneh, dia telah duduk bersila di tanah. Dia perlahan membuka matanya. Kebingungan melintas di wajah tampan dan elegan Wang Yueming. Alat Dao. Untuk berpikir bahwa seseorang benar-benar mendapatkan alat Dao. Itulah tujuan Wang Yueming selanjutnya. Siapa tahu, seseorang berhasil melakukannya sebelum dia melakukannya. Wang Yueming telah mendengar tentang sulitnya mendapatkan alat Dao dari orang-orang yang pernah ke medan perang iblis Fiendis sebelumnya. Itu tidak diperoleh dengan kekuatan yang cukup. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Wang Yueming awalnya berpikir untuk menyapu taman 10.000 bunga dan memurnikan semua tanaman langka dan harta alam yang telah diperolehnya terlebih dahulu. Setelah kekuatannya meningkat, memberinya kepercayaan mutlak, dia akan pergi dan menaklukkan alat Dao. Siapa yang bisa membayangkan, namun, ini juga baik-baik saja. Mungkin lebih mudah untuk mendapatkannya jika ada di tanganmu. Petik 2. Wang Yueming tersenyum tipis, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Kemudian, kipas lipat di tangannya terbuka perlahan saat dia melonjak. Ribuan bunga melintas, terlihat sangat indah, saling bersaing. Sosok Wang Yueming terbang di antara banyak bunga yang menari di udara. Tidak ada satu kelopak pun yang menyentuh tubuhnya, membuatnya terlihat anggun, anggun, dan tidak dibatasi. Bang, bang, bang. Zhen Yuan dari kuil cahaya yang mendalam secara terbuka diakui sebagai pewaris sejati terkuat di 3 tanah yang diberkati. Pilihannya sama dengan Sangguan Lei dari Sekte Cakrawala Surgawi, menjalani pelatihan pengalaman di medan perang iblis Fiendis dan tidak mencari pertemuan kebetulan.
Tubuh bagian atas Zhen Yuan telanjang, dan otot-ototnya yang berwarna perunggu tampak seperti diolesi dengan lapisan cat emas saat dia bertarung sengit dengan sekelompok iblis-iblis. Tangannya bergerak seperti angin saat mereka bersinar dengan cahaya Buddha, tegas, ganas, dan tirani. Dada iblis Fiendis yang menerima pukulan Zhen Yuan retak terbuka seperti batu pecah. Iblis Fiendis mengungkapkan ekspresi kesakitan. Teknik tinju ini sama sekali berbeda dari teknik bela diri sekte Buddhis, tampak ilusi dan nyata pada saat yang sama. Gerakannya lebar dan terbuka, tegas dan ganas. Ketika Zhen Yuan menggabungkan mereka dengan tubuh besi yang tidak dapat dihancurkan yang dikultivasikan ke tingkat yang sangat tinggi, dia memiliki waktu yang sangat mudah meskipun dikelilingi oleh iblis Fiendis. Wajahnya tampak tenang, tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan. Alat Dao. Merasakan fenomena misterius dari paviliun 10.000 senjata, Zhen Yuan sedikit mengernyit, mengungkapkan ekspresi serius. Dia tidak terlalu tertarik dengan alat Dao. Kekhawatirannya adalah sesuatu yang lain. Alat Dao tidak muncul selama hampir 1000 tahun. Begitu muncul, itu pasti akan sangat berharga dan pasti akan memicu reaksi berantai, memicu badai besar. Apakah akan ada perubahan di Fiendis Demon Battlefield? Sementara Zhen Yuan memiliki keraguannya, Qi yang membunuh banyak iblis-iblis melonjak. Mereka mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya, membanjiri tempat itu. Ledakan. Zhen Yuan meninju tanah. Cahaya kepalan emas melesat keluar, dan Buddha Might meledak saat swastika besar muncul di tanah. Setan Fiendis yang meluncurkan diri mereka ke Zhen Yuan semuanya diledakkan. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Namun, di bawah pancaran cahaya Buddha, mereka dimurnikan di tempat. Ketika iblis Fiendis ini mendarat, mereka tampak mati dengan damai, memenuhi tanah. Setelah mengambil keputusan, Zhen Yuan melayang ke udara dan bergegas menuju paviliun 10.000 senjata. Tiba-tiba, kotoran itu hancur. Sebuah swastika besar muncul dari tanah, terlihat sangat kuno dan abadi. Tidak jauh dari paviliun senjata 10.000, Xiao Chen tidak tahu bahwa 3 pewaris sejati terkuat dari tanah yang diberkati semuanya telah terpancing untuk beraksi oleh prestasinya. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Pada saat ini, cahaya Dao merah yang muncul di atas paviliun 10.000 senjata memasuki Tyrant Saber, yang segera menjadi sangat berat. Berat ini secara signifikan menghambat gerakan Xiao Chen. Fenomena misterius itu juga mendorong semua murid sekte di dekat paviliun 10.000 senjata untuk beraksi. Ini terutama karena beberapa saat sebelumnya, langit telah menjadi gelap, dan cahaya Dao yang merah telah menyelimuti Xiao Chen. Sekarang, semua orang tahu bahwa alat Dao ada di tangan Xiao Chen. Lingkungan dipenuhi dengan sosok yang menyerbu ke arah Xiao Chen, terus melompat-lompat. Bagaimanapun, ini adalah medan perang iblis Fiendis. Tingkat ruang di sini berbeda. Tidak ada yang berani mempertahankan penerbangan di tempat ini. Xiao Chen tidak perlu memfokuskan inderanya untuk menyadari bahwa tidak ada titik buta sama sekali. Kemanapun dia pergi, dia akan bertemu orang. Selama dia diblokir dan ditunda, dia akan berakhir terkepung. Pada saat itu, bahkan jika dia sangat cakap, hanya kematian yang menunggunya. Selanjutnya, saat ini, Xiao Chen terluka parah. Kekuatannya bahkan tidak 10% dari puncaknya. Setelah keluar dari paviliun 10.000 senjata, mengalami bahaya yang luar biasa, dia menghadapi situasi seperti itu. Xiao Chen merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata untuk melakukannya. Cahaya Dao itu benar-benar menyabotnya. Bocah, kau luar biasa. Untuk berpikir bahwa Anda begitu kejam pada diri sendiri dan masih belum berakhir mati. Ini adalah keajaiban. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Xiao Chen, mengangkat Xiao Chen yang putus asa ke puncak kebahagiaan. Jiwa sisa Kaisar Naga yang dibasahi darah. Segel naga misterius bersembunyi di inti primal bintang 9. Jiwa sisa Kaisar Naga yang dibasahi darah yang duduk di dalamnya memilih untuk mengatakan sesuatu pada saat kritis ini. Senior, kapan kamu bangun? Ketika Anda menerobos ke alam inti primal. Saat itu, aku ingin mengajarimu beberapa hal. Namun, melihat bahwa Anda mencoba untuk menaklukkan alat Dao, saya tidak mengejutkan Anda. Anda tampil cukup baik. Jika itu bukan sesuatu yang saya inginkan, apa gunanya memilikinya? Memang, seorang pria harus memiliki aura tirani seorang pria. Senior, Anda terlalu memuji saya. Senior, apakah Anda punya cara untuk membantu saya cepat pulih dari cedera saya? Xiao Chen bertanya, penuh dengan antisipasi. Jika tubuh fisiknya tidak terluka, tidak ada yang bisa menghentikannya meninggalkan medan perang iblis Fiendis ini. Terlebih lagi, situasi saat ini, di mana sekelompok semut dapat mengelilinginya dan memburunya, tidak akan terjadi.
Haha, apakah Anda berpikir bahwa saya seorang dewa? Dengan beberapa lusin jenis energi dao besar di dalam diri Anda, sudah merupakan berkah dari garis keturunan Azure Dragon Anda bahwa Anda tidak mati. Untuk berpikir Anda masih ingin pulih dengan cepat, betapa naifnya. Kaisar Naga berlumuran darah berbicara tanpa ampun, menghancurkan mimpi Xiao Chen. Saya tidak dapat membantu Anda untuk pulih dari cedera Anda. Namun, saya dapat membantu Anda menyerap energi dao besar dalam tubuh Anda. Meski begitu, Anda tetap harus segera mencari tempat untuk mengobati luka Anda. Anda tidak harus berjuang seperti Anda. Jika tidak, Anda akan benar-benar lumpuh. Kaisar Naga yang dibasahi darah tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Bagaimanapun, Xiao Chen adalah harapan dari garis keturunan Azure Dragon. Namun, ini sudah yang terbaik yang bisa dilakukan Kaisar Naga berlumuran darah. Baiklah. Jika Kaisar Naga yang dibasahi darah dapat sepenuhnya menyerap energi dao besar yang kacau balau yang mencegah Xiao Chen mengedarkan energi esensi sejati miliknya dengan lancar, setidaknya, luka-lukanya tidak akan memburuk. Xiao Chen akan dapat memulihkan 20 atau 30% dari kekuatannya untuk menggunakan Tyrant Sabre di tangannya. Dalam pertarungan cepat, masih ada harapan untuk melarikan diri. Dia tidak akan berakhir dalam keputusasaan total seperti sebelumnya. Suara mendesing. Jiwa sisa Kaisar Naga yang dibasahi darah mengambil tindakan dengan kecepatan kilat. Hisap kuat datang dari segel naga. Lusinan energi dao besar di tubuh Xiao Chen ditarik mau tak mau ke segel naga yang tersembunyi di inti primalnya. Ah! Xiao Chen tidak bisa menahan tangis kesakitan. Rasanya seperti lusinan pisau tajam bergerak di dalam tubuhnya. Itu sangat tak tertahankan. Dia menghela napas ringan dan mengatupkan giginya, menghentikan dirinya dari membuat suara lebih lanjut. Kemudian, dia memilih arah dengan lebih sedikit orang. Mengangkat Tyrant Saber, dia berlari ke arah itu. Baiklah, itu semua tergantung pada Anda sekarang. Kaisar Naga yang dibasahi darah mengeluarkan raungan naga. Dia terdengar lemah, tapi Xiao Chen segera merasa jauh lebih santai. Paling tidak, Xiao Chen bisa mengedarkan energi esensi sejatinya, dan energi dao besar itu tidak lagi menyumbat meridiannya. Namun, luka pada meridiannya tetap ada, jadi dia tidak berani menggunakan energi esensi sejatinya dengan gegabah. Jika dia melakukannya, dia akan berakhir dengan bunuh diri. Saat ini, tubuhnya tidak dapat menahan terlalu banyak tekanan atau kerusakan lebih lanjut. Xiao Chen, itu benar-benar dia. Apakah itu alat dao? Tepat pada saat ini, 8 orang kebetulan melihat Xiao Chen, wajah mereka dipenuhi kejutan yang menyenangkan. Ada 1 pembudidaya inti primal kecil puncak, 4 pembudidaya inti primal kecil tahap menengah, dan 3 pembudidaya inti primal kecil tahap awal. Ini semua adalah murid inti dari sekte peringkat 3. Xiao Chen menyapu pandangannya dan melihat kekuatan pihak lain, jadi dia tidak ragu untuk melakukan langkah pertama. Retakan, retakan. Tyrant Saber yang berat menghantam beberapa orang yang berbicara. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Xiao Chen menciptakan celah dalam sekejap. Sementara anggota kelompok ini masih tercengang dan terperangah, dia melesat pergi. Brengsek, kejar dia. Xiao Chen mengandalkan Dao Might yang mengerikan dan peningkatan berat Tyrant Saber untuk bertarung. Dia menyeret tubuhnya yang terluka, tidak berhenti sama sekali saat dia berlari ke depan dengan liar. Setelah dia melewati 5 set rintangan, wajahnya tenggelam ketika dia melihat orang yang menghalangi jalannya. Kemudian, dia mengerutkan kening. Pewaris sejati. Tidak peduli dari sekte mana pewaris sejati ini berasal, Xiao Chen tidak bisa mengalahkannya dalam waktu sesingkat itu, tidak dengan kerugian kultivasi. Selama langkah Xiao Chen tertunda untuk sementara waktu, sekawanan pembudidaya menggigit tumitnya akan segera mengelilinginya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Xiao Chen tidak tahu berapa banyak orang yang membuntutinya, tetapi langkah kaki yang berat dan keributan dari bergegas melintasi tanah memberi tahu dia bahwa dia belum keluar dari bahaya. Serahkan alat dao, dan aku akan membiarkanmu pergi. Orang di depan menunjukkan ekspresi hati-hati. Dia tidak mengungkapkan pembukaan apapun. Saat dia menghadapi Xiao Chen yang terluka, dia masih sangat berhati-hati, tidak memberi Xiao Chen kesempatan. Mustahil. Sebuah pedang adalah kebanggaan seorang Bladesman. Jika seseorang kehilangan harga dirinya, apa gunanya hidup? Dengan ekspresi tegas, Xiao Chen memegang Tyrant Sabre dan menyerang dengan ganas. Masih ada kesempatan, jadi dia tidak akan menyerah. Kamu mencari kematian. Melihat Xiao Chen berani menagih, pewaris sejati itu tersenyum dingin, bersiap untuk membunuhnya. Puci. Tiba-tiba, sesosok putih muncul di belakang pewaris sejati, membuatnya lengah. Kilatan merah muncul di lehernya entah dari mana. Pada saat berikutnya, darah menyembur keluar, dan dia terguling.
Sosok putih itu menampakkan dirinya. Itu adalah gadis bertelinga kucing muda, yang telah berpisah dari Xiao Chen sebelumnya. Sekarang, dia tiba-tiba muncul. Ikutlah bersamaku. Setelah mengatakan itu, gadis muda bertelinga kucing berubah menjadi kucing putih dan berlari ke depan, memimpin jalan. Xiao Chen ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Dia tidak bisa menjaga cederanya secara efektif. Jika dia menunda, mereka akan memburuk. Oleh karena itu, ada baiknya mempercayai kucing kecil ini sekali ini. Xiao Chen mengikuti kucing putih, yang bergerak cepat dan mengambil banyak putaran. Tanpa diduga, mereka berhasil menghindari pengepungan dengan sempurna, tidak bertemu satu musuh pun. Berkali-kali, keduanya bahkan disikat oleh berbagai murid sekte. Namun, pihak lain tidak menemukannya pada akhirnya. 1 jam kemudian, kucing kecil itu membawa Xiao Chen ke sebuah lembah tempat ratusan bunga bermekaran. Setelah menjelajah jauh ke dalam lembah, mereka berhenti di depan sumber air panas. Kucing putih itu kembali ke wujud manusia dan menatap Xiao Chen. Mereka seharusnya tidak dapat menemukan tempat ini untuk saat ini. Kamu bisa istirahat di sini sebentar. Pikiran Xiao Chen lelah. The Tyrant Saber tampaknya lebih berat di tangannya. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkanku. Gadis muda bertelinga kucing berkata dengan tenang, kamu pernah menyelamatkanku sebelumnya. Aku harus membalas budi, kan? Pemandian air panas ini memiliki efek luar biasa dalam mengobati luka. Ketika saya keluar dan terluka, saya datang ke sini dan berendam. Cepat pulih dari cedera Anda. Ini adalah sebanyak yang saya dapat membantu Anda. Mereka akan menemukan tempat ini cepat atau lambat. Xiao Chen mengerti. Sementara medan perang iblis Fiendis besar, itu bisa dianggap kecil juga. Para murid yang datang ke Fiendis Demon Battlefield semuanya adalah talenta elit yang luar biasa. Mereka bisa menebak berdasarkan kondisi dari berbagai kemungkinan lokasi. Juga akan ada banyak orang yang berspesialisasi dalam pelacakan. Saat bekerja sama, mereka tidak akan kesulitan menemukan seseorang. Jika mereka semua datang ke sini, gadis muda bertelinga kucing tidak akan bisa memblokir mereka semua. Jelas, dia tidak mungkin membantunya sampai akhir. Xiao Chen sudah merasa sangat bersyukur bahwa gadis bertelinga kucing itu bisa memberinya begitu banyak waktu. Secara alami, dia tidak membenci keputusannya. Saat gadis bertelinga kucing itu memandang Xiao Chen, yang memasuki mata air panas, sedikit keterkejutan menggelapkan matanya. Dia sama sekali tidak mengharapkan pihak lain, yang baru saja meninggalkan kuil, untuk memicu badai besar di Fiendis Demon Battlefield. Alat Dao. Selama hampir 1000 tahun, tidak ada yang berhasil mengeluarkan alat Dao dari paviliun 10.000 senjata, apalagi alat Dao puncak. Alat Dao biasa tidak mungkin memicu fenomena misterius yang begitu luas. Dao Tools telah diambil di masa lalu. Namun, masing-masing dan setiap waktu sebelumnya tidak seperti Xiao Chen, menyebabkan keributan besar dan mengguncang seluruh medan perang iblis Fiendis. Ketika udara tirani yang kuat itu menyebar dan menimbulkan angin dan awan di mana-mana, hati semua pembudidaya di tempat ini bergetar. Siapa yang tidak takut dengan alat Dao seperti itu? Siapa yang tidak tergoda setelah mengetahui bahwa Xiao Chen terluka parah? Tidak ada. Ribuan orang yang memasuki Fiendis Demon Battlefield semuanya tergoda, bahkan murid inti dari sekte peringkat 3. Eksistensi tingkat bawah itu semua mengungkapkan ambisi mereka, berpikir bahwa mereka bisa beruntung dan berhasil mencurinya. Begitu para pembudidaya ini memperoleh pedang, bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya sendiri, mereka dapat menyerahkannya kepada sekte mereka untuk dijual. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan peluang besar untuk diri mereka sendiri. Di masa lalu, semua pembudidaya yang memperoleh alat Dao setidaknya berhasil mencapai alam laut awan, tanpa kecuali. Setengah dari mereka yang memperoleh alat Dao akhirnya memahami Dao mereka, terlebih lagi dengan alat Dao yang unggul seperti yang ada di tangan Xiao Chen. Peluang dan nilai yang diwakilinya tidak perlu diragukan lagi. Itu pasti melampaui waktu sebelumnya. Mungkin dia benar-benar pilihan yang tepat, gadis muda bertelinga kucing itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum berubah menjadi kucing putih sekali lagi dan pergi lagi. Tempat ini akan segera ditemukan oleh orang lain. Tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Menemukan Xiao Chen sebagai tempat berlindung sementara sudah sangat membantu. Di dalam mata air panas menyelimuti tubuh Xiao Chen. Dia merasa sangat nyaman. Luka luarnya terasa hangat, sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Nak, sumber air panas ini memiliki beberapa efek luar biasa pada luka terbukamu. Namun, itu tidak akan membantu cedera internal Anda sama sekali. Suara Kaisar Naga yang dibasahi darah terdengar lagi di benak Xiao Chen, memberitahunya kabar buruk. Xiao Chen menjawab, aku merasakannya.
Cedera ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Cedera yang ditinggalkan oleh energi dao besar itu akan sangat sulit diobati. Ketika Xiao Chen memeriksa luka yang ditinggalkan di tubuhnya oleh berbagai alat dao, dia terkejut. Harga yang dia bayar untuk mendapatkan Tyrant Sabre agak mengerikan. Di masa lalu, Xiao Chen lah yang menggunakan energi dao besar untuk menyerang musuh-musuhnya. Kali ini, dia berada di pihak penerima, dari lusinan energi dao besar, pada saat itu. Cedera dao sangat sulit untuk dipulihkan. Ini ada di seluruh organ internal dan meridiannya. Bahkan jika Xiao Chen berhasil merawat mereka, dia tidak akan bisa dengan santai mengedarkan energi esensi sejatinya. Sedikit kekuatan saja bisa memperburuk lukanya, menciptakan luka tersembunyi permanen di tubuhnya. Belum lagi menerangi 6 bintang di inti primal bintang 9-nya, dia bahkan tidak bisa menyalakan 1 bintang sekarang. Xiao Chen bahkan harus terus menekan kekuatannya, hanya menggunakan setengah dari energi esensinya yang benar. Saya dapat membantu Anda menghilangkan cedera dao di tubuh Anda. Namun, itu akan memakan waktu. Cepat bekerja untuk memulihkan cedera internal Anda. Serahkan luka daomu padaku. Suara Kaisar Naga yang dibasahi darah terdengar agak lemah. Namun, itu masih kokoh dan kuat, Xiao Chen tidak berani menunda. Pada kenyataannya, ini belum waktunya untuk bersantai. Ada 2 atau 3 ribu murid sekte di luar mencari Xiao Chen di mana-mana. Ada juga banyak pembudidaya yang pandai melacak atau memiliki garis keturunan khusus, mempersempit area pencarian. Di luar lembah, orang-orang yang mencari Xiao Chen sebagian besar terbagi menjadi 3. Satu kelompok terdiri dari murid sekte Gunung Gua Hitam, kelompok lain, para cendekiawan Konfusianisme dari Gunung Gemetar Surgawi, dan kelompok terakhir, para beku dari Gunung Potala. Banyak pewaris sejati Gunung Gua Hitam dipimpin oleh yang terkuat kedua dari sekte Cakrawala Surgawi, Saber Berserk Liang Zimo. Dengan tidak adanya Sangguan Lei, dia memiliki prestise paling tinggi. Pemimpin para sarjana Konfusianisme Gunung Gemetar Surgawi adalah Meng Qi dari institusi Konfusianisme. Untuk beberapa alasan, Bai Yu, yang berada di urutan kedua setelah Wang Yueming di Heavenly Sucking Mountain, tidak berpartisipasi. Pemimpin Gunung Potala adalah Zhen De dari Kuil Cahaya Mendalam, saudara junior Zhen Yuan, keduanya adalah murid dari Yang Mulia Xuan Bei. 4 jam kemudian, ketiga kelompok tiba di luar lembah pada waktu yang hampir bersamaan. Berbagai tanda menunjukkan bahwa jejak aura Xiao Chen berakhir di lembah ini. Ada kemungkinan besar Xiao Chen bersembunyi di sini, Saber Berserk, Liang Zimo, berkata dengan lembut sambil melihat ke lembah. Jejak semangat melintas di matanya. Liang Zimo telah mendengar bahwa alat dao yang diperoleh Xiao Chen adalah pedang. Sebagai seorang ahli pedang, dia bahkan lebih tertarik pada alat dao ini daripada yang lain. Meng Qi dari institusi Konfusianisme memegang pedang di pelukannya saat dia melihat ke lembah. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kita sampai pada kesimpulan yang sama. Namun, lembah ini sangat besar, dan energi mental kita tidak dapat mengintai terlalu jauh ke depan di medan perang iblis Fiendis ini. Jika dia berusaha keras untuk bersembunyi dari kita, dia tidak akan mudah ditemukan. Ekspresi jijik melintas di mata Liang Zimo. Dia tersenyum dingin dan berkata, itu tidak masalah. Bawa Hua Yunfeng keluar. Di depan tatapan pewaris sejati dari berbagai tanah yang diberkati, Hua Yunfeng, yang dipenuhi luka dan terikat, diseret ke depan. Dihadapkan dengan godaan alat dao, pewaris sejati Gunung Gua Hitam, yang seharusnya menjadi sekutu, sebenarnya menyalahkan salah satu dari mereka sendiri. Ini benar-benar membuka mata. Namun, setelah Meng Qi dari lembaga Konfusianisme memikirkannya, dia mengerti. Sekte Cakrawala Surgawi dan Sekte Api Ungu keduanya adalah sekte peringkat 4 dari Gunung Gua Hitam. Namun, Sekte Cakrawala Surgawi selalu menekan Sekte Api Ungu. Jika Sekte Api Ungu memperoleh alat dao, yang berada di bawah tekanan terbesar adalah Sekte Cakrawala Surgawi, diikuti oleh sekte lain dari Gunung Gua Hitam, lalu akhirnya 2 tanah terberkati lainnya. Sebelum godaan alat dao yang dapat mengganggu peringkat berbagai faksi besar, aliansi yang telah disepakati sebelumnya tidak diperhitungkan apa-apa. Oleh karena itu, agak logis bahwa Sekte Cakrawala Surgawi melakukan perbuatan hina seperti itu. Saber Berserk, Liang Zimo, menarik napas dalam-dalam sebelum berteriak dengan ganas, Xiao Chen, saya tahu bahwa Anda ada di sana dan dapat mendengar saya. Kakak seniormu Hua Yunfeng ada di tanganku. Aku akan memberimu 10 detik. Jika Anda tidak keluar, saya akan mematahkan salah satu jarinya dan akan terus berlanjut sampai saya memotong seluruh tangannya. Kekuatan guntur di Liang Zimo menyebabkan suaranya mengaum seperti guntur, bergema di seluruh lembah dan bergema tanpa henti. Di dalam sumber air panas,
Xiao Chen mendengar Liang Zimo, dan ekspresinya langsung berubah drastis. Tanpa berpikir, dia keluar dari mata air panas, membawa pedang. Nak, aku belum menghilangkan setengah dari luka Dao di tubuhmu. Jangan gegabah. Suara cemas Kaisar Naga yang dibasahi darah terdengar di benak Xiao Chen. Air hangat dari mata air panas telah membasuh semua darah di tubuh Xiao Chen serta kelelahannya. Setelah 4 jam pemulihan, cederanya telah membaik secara signifikan. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah cedera Dao yang ditinggalkan oleh banyak energi Dao besar. Xiao Chen mengabaikan kata-kata Kaisar Naga yang dibasahi darah. Dia membuka mata surgawi, dan penglihatannya terus membesar sampai dia melihat Hua Yunfeng, yang didorong ke tanah. Sial, saat Xiao Chen memegang pedang tiran, niat membunuh muncul dari matanya. Jika bukan karena mencoba mengulur waktu Xiao Chen, mengingat kekuatan Hua Yunfeng sebagai salah satu dari 3 pewaris langsung terkuat dari Gunung Gua Hitam, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan dengan bertarung melawan 6 sendirian. Di dalam lembah, Xiao Chen tidak bisa menghentikan niat membunuh yang keluar dari matanya. Sulit baginya untuk tetap tenang, dan kemarahannya tidak bisa ditenangkan. Jika seseorang mengatakan bahwa harta akan membuat seseorang mendapat masalah, bahwa memiliki alat Dao adalah dosa, dan karenanya dia diburu, dia akan mengakuinya. Namun, Xiao Chen tidak tahan dengan cara yang tidak bermoral seperti itu. Sebelumnya, Hua Yunfeng telah membentuk aliansi dengan pewaris sejati Sekte Cakrawala Surgawi. Xiao Chen, waktumu habis. Karena kamu masih belum menunjukkan dirimu, maka jangan salahkan aku karena kejam. Berserk sabar dari Sekte Surgawi, Liang Zimo, memiliki ekspresi cemberut ketika dia melihat bahwa tidak ada gerakan dari lembah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia mengangkat pedangnya, bersiap untuk memotong salah satu jari Hua Yunfeng. Hua Yunfeng tampak tidak enak dilihat, tetapi dia tidak menunjukkan kengerian apapun. Dia hanya berpikir bahwa keburukan sifat manusia bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Pada saat yang sama, dia berdoa agar Xiao Chen tidak keluar. Keluar pasti berarti kematian Xiao Chen. Sebagai pewaris sejati terkuat dari Sekte Api Ungu, Hua Yunfeng jauh lebih tenang daripada kebanyakan orang. Liang Zimo yang marah ini sepertinya akan membunuh Hua Yunfeng kapan saja. Namun, bahkan jika dia 100 kali lebih berani, dia tidak akan berani melakukan itu. Bagaimanapun juga, Sekte Api Ungu adalah sekte peringkat 4. Jika dia membunuh pewaris sejati terkuat mereka secara terbuka, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Paling-paling, Hua Yunfeng hanya akan kehilangan satu lengan. Tujuan Liang Zimo yang lebih besar adalah untuk membuat Xiao Chen gelisah, memaksa Xiao Chen untuk menunjukkan dirinya. Ini adalah plotnya. Hua Yunfeng bisa melihat ini lebih jelas daripada orang lain dan memandang rendah dari lubuk hatinya. Dia berharap Xiao Chen bisa melihatnya juga. Berhenti. Xiao Chen, yang memegang pedang tiran, memindahkan jarak 3 langkah dalam 2 langkah, menyerbu keluar dari lembah, dan dengan dingin menatap Liang Zimo. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, hatinya langsung terasa berat. Pewaris sejati dari Gunung Gemetar Surgawi dan Gunung Potala juga ada di sini. Di belakang, dia juga melihat banyak murid inti, yang berharap mendapatkan beberapa manfaat, datang untuk menonton dan bersembunyi di sekitarnya. Munculnya alat Dao menarik semua murid di Fiendis Demon Battlefield. Sekarang, mereka telah berkumpul di luar lembah ini. Wajah Liang Zimo berbinar gembira. Dia bertepuk tangan dan berkata, jubah putih Xiao Chen memang pria sejati. Saya pikir Anda akan bersembunyi di lembah ini selamanya. Petik 2. Xiao Chen memandang pihak lain dengan dingin. Tatapannya kemudian jatuh pada 2 murid Sekte Cakrawala Surgawi yang menekan Hua Yunfeng. Membunuh ki meletus dari mata Xiao Chen, mengirimkan rasa dingin di punggung mereka berdua. Mereka segera mundur 2 langkah dengan Hua Yunfeng untuk beberapa alasan. Lepaskan Hua Yunfeng. Jika Anda menginginkan alat Dao atau hidup saya, itu bisa didiskusikan, gerutu Xiao Chen dengan gigi terkatup. Sambil menyeringai, Liang Zimo memerintahkan, lepaskan dia. Kedua pewaris sejati segera mengendurkan tali di sekitar Hua Yunfeng. Kemudian, Liang Zimo melangkah dan meraihnya. Serahkan alat Dao, dan aku akan menyerahkan orangnya padamu. Meng Qi dari institusi Konfusianisme dan Zen De dari kuil cahaya yang mendalam keduanya mengangkat alis mereka, ekspresi mereka sedikit berubah. Keduanya sepertinya tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Mereka bertukar pandang dan berbicara melalui proyeksi suara. Memikirkan bahwa Liang Zimo ini memperlakukan kita sebagai dekorasi, mencoba memonopoli alat Dao. Zen De, bagaimana menurutmu? Meng Qi bertanya. Zen De menjawab, ada sangat sedikit ahli pedang di Sekte Buddhis dan institusi Konfusianisme.
Mari bekerja bersama. Setelah kami mendapatkan pedang ini, kami akan menjualnya di pelelangan kepada seseorang yang benar-benar menggunakan pedang. Setelah memaksimalkan keuntungan, kami membaginya secara merata. Itu bekerja untuk saya. Keduanya cocok dan mencapai kesepakatan sederhana. Suara mendesing. Tanpa berpikir dua kali, Xiao Chen melemparkan pedang tiran di tangannya ke Liang Zimo. Dentang. Saat Xiao Chen membuang pedang itu, suara tajam dari pedang harta karun yang terhunus terdengar di dalam hatinya. Ini memenuhi seluruh tubuhnya, sensasi seperti semacam kebangkitan. Liang Zimo tidak memperhatikan ini sama sekali. Sukacita liar berkobar di matanya saat dia meraih pedang dan menendang Hua Yunfeng, berniat untuk mundur ke dalam lingkaran pelindung dari pewaris sejati Sekte Cakrawala Surgawi. Ini benar-benar berat. Namun, ketika Liang Zimo menangkap pedang, rasanya seperti dia menangkap gunung, dan dia tidak tahan sama sekali. Celepuk. Ketika Tyrant Saber mendarat di tangannya, itu mendorongnya ke tanah, menutupinya dengan tanah. Dentang. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Mengki dari institusi Konfusianisme saat dia menghunus pedangnya. Cahaya pedang, yang seterang matahari merah, muncul saat ki yang lurus menyebar. Kemudian, dia menusukkan pedangnya ke arah Liang Zimo. Zende dari kuil cahaya mendalam membubung ke udara. Tongkat Buddha di tangannya terayun keluar. Saat dia memegang ujung tongkatnya, kepala tongkat yang berat itu memecahkan penghalang suara dan menabrak kepala Liang Zimo dengan lolongan yang menakutkan. Sial, Liang Zimo mengeluarkan kehendak gunturnya, dan seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan listrik. Setelah memaki, dia menggerakkan semua energi esensi sejati dan ki vital di tubuhnya sebelum akhirnya berhasil berdiri sambil memegang pedang Tyrant. Sambil tersenyum dingin, dia meraih gagang pedang dengan tangan kanannya dan mencoba menariknya. Namun, terlepas dari jumlah kekuatan yang diberikan Liang Zimo, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menarik pedang sama sekali. Ekspresinya berubah drastis. Puci, Mengki tidak memberi Liang Zimo waktu untuk terpana. Pedangnya menembus dada Liang Zimo, dan kemudian tongkat Buddha Zende menghempaskan Liang Zimo ke udara. Tangan Liang Zimo bahkan belum menghangatkan pegangan Tyrant Sabre. Ditanggung oleh gelombang kejut, Tyrant Saber terbang ke arah yang tidak terduga, mengejutkan Zende dan Mengki. Setelah itu, tempat itu segera jatuh ke dalam kekacauan. Semua orang memperhatikan Tyrant Saber saat mereka mengejarnya. Pedang, alat dauku, Liang Zimo yang putus asa tetap tergeletak di tanah. Rambutnya acak-acakan, dan luka menutupi seluruh tubuhnya. Darah keluar dari mulutnya saat dia batuk tanpa henti. Serangan yang direncanakan oleh dua pewaris sejati puncak itu menghebohkan, langsung melukainya dengan parah. Hal ini terutama terjadi pada staf Buddhis Zende yang berat. Serangan berat melumpuhkan Liang Zimo sepenuhnya. Semua tulang rusuk Liang Zimo patah, dan organ dalamnya robek. Pukulan itu juga memperparah luka dari pedang Mengki. Liang Zimo bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Yang terburuk adalah tidak ada yang peduli padanya. Semua orang mengejar Tyrant Saber, dengan liar menyerbu. Melihat pemandangan yang kacau balau itu, Xiao Chen membawa Hua Yunfeng ke lembah dan melepaskan pembatasan pada tubuh Hua Yunfeng. Fiuh. Hua Yunfeng melepaskan napas berlarut-larut. Kemudian, dia berkata, kamu seharusnya tidak menunjukkan dirimu. Sebagai seorang Bladesman, sangat sulit untuk menemukan pedang harta karun yang cocok denganmu. Hua Yunfeng telah menyaksikan apa yang Xiao Chen bayar dan berapa banyak usaha yang dilakukan Xiao Chen untuk mendapatkan alat dao itu. Xiao Chen tersenyum tenang. Pedang itu hanya memiliki satu karakteristik, tirani. Saya mencoba 3 kali tetapi tidak berhasil menggambarnya. Di sisi lain, itu terhunus ketika aku membuangnya lebih awal. Hua Yunfeng menunjukkan ekspresi aneh. Itu terhunus. Aku tidak melihatnya. Xiao Chen menunjuk ke hatinya. Di sini, pada saat itu, saya mengerti mengapa saya tidak bisa menggambarnya. Di paviliun 10.000 senjata, saya mengikuti arus dan membawa pedang pergi, meninggalkan kakak senior Hua di belakang untuk melarikan diri sendirian. Akibatnya, saya kehilangan pola pikir seorang tiran. Meskipun saya secara paksa menundukkan pedang itu, ia merasa malu pada saya dan tidak mau membiarkan saya menggunakannya. Cara hegemon yang sebenarnya bukanlah kejam dalam bertarung, menguasai dunia sendirian. Sebaliknya, itu membutuhkan hati yang tidak bersalah, kesetiaan, kebanggaan dan keberanian seorang tiran, dan, yang lebih penting, keberanian dan pola pikir seorang raja. Hanya dengan begitu seseorang dapat memulai jalan hegemon. Petik 2. Hua Yunfeng memasuki pemikiran yang mendalam dan mengangguk. Seperti yang Anda katakan, jika itu bukan sesuatu yang saya inginkan, apa gunanya memilikinya? Bagaimana tidak seperti itu untuk pedang dan pedang? Dalam catatan kuno,
Sering ada catatan tentang pedang dan pedang terkenal yang langsung hancur setelah berganti pemilik. Di masa lalu, saya pikir itu hanya dongeng. Sekarang, sepertinya mereka benar. Petik 2. Keuntungan dan kerugian memungkinkan Xiao Chen mendapat banyak manfaat. Di paviliun 10.000 senjata, sepertinya Xiao Chen memperoleh alat Dao. Pada kenyataannya, dia gagal membuat Tyrant Saber tunduk padanya. Dia tidak mendapatkan apapun selain dari bencana yang tak terbatas. Sekarang, sepertinya Xiao Chen telah kehilangan Tyrant Sabre, tetapi dia mendapatkan pengakuannya. Secara tidak sengaja, dia sudah menariknya dari sarungnya di lubuk hatinya. Tidak peduli seberapa jauh itu, pedang ini sekarang memiliki tanda Xiao Chen di atasnya. Tiba-tiba, Xiao Chen mendengar erangan kesakitan. Setelah dia melihat ke atas, dia menyeringai. Hua Yunfeng melihat ke atas dan tertawa tanpa sadar. Surga mengawasi apapun yang dilakukan pria. Setelah saya bertarung dengan 6 ahli itu, Liang Zimo ini mengambil keuntungan untuk menyerang saya secara diam-diam. Sekarang dia dalam keadaan seperti itu, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu membantunya dengan benar. Petik 2. Saudara Xiao, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Mata Xiao Chen tampak jernih, dia sudah punya rencana di hatinya. Aku akan membiarkan situasi menjadi lebih kacau, untuk memancing semua orang ambisius dan serakah itu. Sementara itu, saya akan memulihkan diri dengan baik untuk memulihkan kekuatan tempur puncak saya. Petik 2. Baik itu Sangguan Lei, Wang Yueming, Zende dari kuil cahaya yang mendalam, atau putra suci gereja teratai hitam yang tersembunyi, mereka semua adalah orang-orang berbahaya yang tidak dapat diremehkan. Membiarkan Tyrant Saber ini mengeluarkan semua ancaman ini akan sangat bagus. Lagi pula, selain Xiao Chen, tidak ada seorang pun di Fiendis Demon Battlefield yang luas ini yang bisa menggambar Tyrant Sabre. Apa yang menjadi miliknya pada akhirnya munculnya Tyrant Saber menghasut banyak orang untuk memperebutkannya, memberi Xiao Chen kesempatan bagus untuk beristirahat. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang orang lain, dia bisa fokus merawat luka-lukanya untuk mencegah luka permanen yang tersembunyi agar tidak tertinggal. Xiao Chen masih dengan jelas mengingat pengalamannya di alam Kunlun. Sekarang dia berada di 1000 alam besar ini, dia perlu memperhatikan untuk menghindari mengulangi kesalahan masa lalu. Paman bela diri. Kakak senior Hua. Saat keduanya mengobrol, murid inti dan pewaris sejati Sekte Api Ungu semuanya bergegas. Orang-orang yang awalnya cemas menjadi rileks secara signifikan setelah mengetahui bahwa keduanya baik-baik saja. Orang-orang dari Sekte Cakrawala Surgawi benar-benar terlalu banyak. Kita harus membalas dendam. Tidak disangka mereka mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menangkap kakak senior Hua. Setelah mengetahui apa yang dialami Hua Yunfeng, banyak pewaris sejati terbakar amarah, murka. Saat itu, di puncak pengendali guntur Sekte Surgawi, ada kesepakatan untuk bersekutu untuk berurusan dengan orang-orang dari Gunung Gemetar Surgawi dan Gunung Potala. Sekarang, demi alat Dao, para murid Sekte Gunung Gua Hitam lainnya benar-benar membuat langkah tercela. Ini benar-benar hina dan tak tertahankan. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, tentu saja, kamu harus membalas dendam. Namun, tidak sekarang. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mencari pertemuan kebetulan. Murid dari sekte lain semuanya sibuk mencoba merebut alat Dao, yang memberi kita kesempatan. Petik 2. Bingung? Ling Yu bertanya, Paman bela diri, mengapa kamu tidak tampak cemas sama sekali? Saat ini, yang terpenting adalah membantumu merebut kembali alat Dao. Alat Dao puncak adalah pertemuan kebetulan terbesar. Semua murid sekte akan mendapatkan kemuliaan dan manfaat bersamanya. Tidak ada pertemuan kebetulan yang lebih besar dari ini di Fiendis Demon Battlefield. Kalau tidak, murid-murid sekte itu tidak akan berakhir seperti ini, semuanya gila dan berjuang sampai mati, tidak terbuka untuk bernegosiasi sama sekali. Bahkan mereka yang tidak ingin memperjuangkan alat Dao berlari untuk berpartisipasi dalam keaktifan, mencoba mendapatkan semacam manfaat. Hua Yunfeng tersenyum misterius. Tidak perlu khawatir tentang ini. Xiao Chen punya caranya sendiri. Setelah saya memulihkan kekuatan saya akan memimpin semua orang untuk pergi dan menyapu berbagai tanah pertemuan kebetulan. Meskipun semua yang lain memperebutkan pedang, mereka tidak akan bisa menariknya. Tyrant Saber ini sudah mengakui Xiao Chen sebagai tuannya. Xiao Chen sudah meninggalkan bekas di atasnya, dan pedang itu akhirnya akan kembali ke tangannya. Tidak perlu khawatir sama sekali. Banyak murid Sekte Api Ungu skeptis, tetapi mereka masih puas dengan pengaturan seperti itu. Dengan Hua Yunfeng memimpin jalan untuk menemukan pertemuan kebetulan, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat selama periode ini. 1 jam kemudian, Hua Yunfeng telah pulih dari luka-lukanya dengan bantuan pil obat.
Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Chen dan memimpin pewaris sejati dan murid inti dari Sekte Api Ungu menjauh dari lembah. Sementara luka Hua Yunfeng tampak mengerikan, dia masih berkultivasi dan tidak terluka sekejam Xiao Chen. Dengan bantuan pil obat, luka Hua Yunfeng telah sembuh dengan cepat. Adapun Xiao Chen, dia terus membersihkan luka Dao yang ditinggalkan oleh alat Dao dengan bantuan Kaisar Naga yang dibasahi darah. Hatinya tetap tenang, tidak berfluktuasi sama sekali. Di sisi lain, pertarungan untuk alat Dao berubah menjadi kekacauan belaka, dan intensitasnya sangat panas. Meng Qi dan Zhen De awalnya ingin bekerja sama untuk mengendalikan situasi. Sayangnya, mereka tidak cukup kuat. Bahkan ketika keduanya bekerja bersama, mereka masih tidak bisa menekan semua orang. Akhirnya, keduanya berkelahi satu sama lain juga. Keduanya memiliki keinginan egois mereka sendiri. Bagaimana aliansi yang disepakati bisa bertahan lama? Sial, pedang ini sangat berat. Aku tidak bisa menggambarnya sama sekali. Haha, aku merebutnya. Itu adalah milikku. Di tengah masa yang kejam, Tyrant Saber terus berpindah tangan. Namun, tidak ada yang bisa menggambarnya. Sebaliknya, mereka membawa bencana yang tidak perlu pada diri mereka sendiri, dikepung dan diserang. Tepat ketika sepertinya tidak akan pernah ada pemenang, guntur tiba-tiba meraung di langit. Aura tirani yang menakutkan disertai dengan guntur yang mencengangkan datang dari kejauhan. Ini membuat langit dipenuhi dengan awan gelap yang bergolak dan guntur yang tak ada habisnya. Di mana para murid Sekte Cakrawala Surgawi? Sebuah teriakan keras bergema. Sangguan Lei dari Sekte Cakrawala Surgawi akhirnya bergegas dari tanah terlarang. Sebuah sambaran petir menyambar dari langit. Saat Sangguan Lei bermandikan kilat, dia tampak seperti dewa perang yang menyendiri yang menatap dingin ke berbagai murid sekte. Ini Sangguan Lei. Sangguan Lei muncul. Nama seseorang seperti bayangan pohon. Saat Sangguan Lei berbicara, teriakan kaget segera bangkit dari massa. Murid-murid Sekte Cakrawala Surgawi menjawab panggilan itu, membalas Sangguan Lei, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Kakak senior Sangguan akhirnya keluar. Pedang tiran ini pasti akan menjadi milik Sekte Cakrawala Surgawi saya. Petik 2. Saat Sangguan Lei mendarat, murid-murid Sekte Cakrawala Surgawi berkerumun di sekelilingnya, memperkuat gengsinya. Kakak senior, banyak murid Sekte Cakrawala Surgawi menyapa Sangguan Lei dengan hormat. Aura Major Primal Core puncaknya memberi orang-orang di sekitarnya tekanan besar. Sangguan Lei menyapu matanya, dan tekanan tak terlihat menyebar, secara paksa membungkam 2000 murid Sekte di sini. Tidak ada yang berani bahkan melihat siapapun. Bahkan Zhen De dari kuil cahaya mendalam dan Meng Qi dari lembaga Konfusianisme, yang telah saling bertarung dengan sangat sengit, menghindari tatapan satu sama lain. Tidak ada yang berani melawan lagi. Mereka semua merasa terkejut di hati mereka. Betapa menakutkan, memikirkan bahwa dia sudah berada di puncak alam inti utama-utama. Hanya kultivasi ini saja sudah cukup untuk menonjol dari keramaian. Bagaimana tepatnya dia berkultivasi? Petik 2. Setelah kultivasi seseorang mencapai alam inti utama-utama, peningkatan lebih lanjut akan menjadi sangat lambat. Siapapun yang berhasil mencapai puncak alam inti primal utama dapat dianggap sebagai ahli di seluruh gugus laut makam. Bagaimanapun, beberapa master sekte peringkat 3 sekte di luar laut kuburan berada di alam kultivasi ini. Selain itu, masih ada lagi potensi Sangguan Lei. Dia masih muda dan memiliki ruang untuk berkembang. Di masa depan, dia pasti akan maju ke Cloud Sea Realm. Sangguan Lei pasti akan menjadi Star Venerate atau bahkan lebih tinggi. Zhen De berpikir dalam hati, aura Sangguan Lei ini tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada milik kakak senior. Apa sebenarnya yang dia alami dalam beberapa hari terakhir? Memikirkan bahwa peningkatannya sangat mengerikan. Meng Qi memiliki pemikiran yang sama juga. Ketika dia membandingkan Sangguan Lei dengan Wang Yueming, dia mendapat kesan bahwa kesetaraan sebelumnya antara keduanya tidak ada lagi. Sangguan Lei merasa sangat puas dengan reaksi orang banyak. Tatapannya tidak pernah meninggalkan murid yang saat ini memegang Tyrant Sabre. Itu adalah pewaris sejati terkuat dari sekte peringkat 3 di Gunung Gua Hitam. Dia merasakan tekanan besar dari tatapan Sangguan Lei. Keringat terus mengalir di dahinya. Sangguan Lei menatap langsung ke orang ini dan mengenalinya. Matanya menyala. Tiba-tiba, dia berteriak, "Matian Liang, apakah kamu ingin mati? Apakah Anda masih tidak akan menyerahkan alat Dao?" Petik 2. Suara Sangguan Lei seperti guntur, mengguncang hati semua orang dan mengarahkan langsung ke jiwa Matian Liang ini. Matian Liang merasa seperti sambaran petir yang tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Seluruh tubuh Matian Liang bergetar, kaget hingga gemetar. Kemudian,
Pedang tiran yang dia pegang terbang keluar dari tangannya tanpa kemauannya. Kerumunan berpisah. Tidak ada yang berani mendekati alat dao agar Sang Guan Lei tidak menargetkan mereka. Saat mereka pindah, alat dao jatuh di area yang luas dan kosong. Sekarang, tidak ada yang menginginkan item yang diperebutkan semua orang sebelumnya. Mereka hanya menonton dengan ketidakpuasan. Ternyata itu adalah pedang tirani. Dengan penampilanmu yang lemah, apakah kamu pikir kamu layak memegang pedang ini? Petik 2. Setelah Sang Guan Lei melihat kata kuno di sarung pedang, ejekan muncul di wajahnya, membuat Matian Liang merasa sangat malu. Hanya aku, Sang Guan Lei, yang layak memiliki pedang ini. Kata tiran sangat mengesankan Sang Guan Lei. Dia menunjukkan wajah dingin dan tegas saat dia memancarkan kepercayaan diri yang kuat bersama dengan energi listrik tirani. Tidak ada yang berani memblokir Sang Guan Lei, mereka secara otomatis membuka jalan untuknya. Bisa tidak, tiba-tiba, suara dingin terdengar. Wang Yueming turun, memegang kipas lipat. Dia telah bergegas dari Taman 10.000 Bunga. Ini kakak senior Wang. Kakak senior Wang akhirnya ada di sini. Petik 2. Orang-orang dari Sekte Konfusianisme segera menjadi bersemangat. Yang lain semua menunjukkan ekspresi gembira juga. Akhirnya, seseorang yang bisa menekan pusat perhatian Sang Guan Lei telah tiba. Membunuh ki berkobar di mata Sang Guan Lei saat dia melihat Wang Yueming yang turun dan berteriak dengan dingin, "Wang Yueming, kamu berani bersaing memperebutkan pedang denganku." Wang Yueming membuka kipas lipatnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sang Guan Lei, orang lain mungkin takut padamu, tetapi apakah aku, Wang Yueming, akan takut padamu?" Mata Sang Guan Lei berkilat saat dia tiba-tiba menyadari bahwa Wang Yueming ini sebenarnya juga telah mencapai puncak Major Primal Core Realm. Namun, sikap Sang Guan Lei tetap sombong seperti sebelumnya. "Pedang ini sangat cocok dengan daoku. Itu dibuat untuk saya. Wang Yueming, bagaimana kamu akan menggunakannya?" Kak Wang Yueming membalas dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya punya alasan untuk bergerak." Petik 2. Menarik. Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bersaing dengan saya setelah maju ke puncak Major Primal Core Realm menggunakan harta alam. Ambil serangan pedang dariku. Petik 2. Sebuah pedang muncul di tangan Sang Guan Lei saat dia melompat ke udara, mengirimkan cahaya pedang. Wang Yueming melihat kilatan cahaya pedang, menerangi separuh langit yang gemerlap seperti siang hari, lewat dalam sekejap. Pertanda yang menguntungkan, Wang Yueming menarik kembali kipas lipatnya. Ki benar yang dia lepaskan berubah menjadi matahari terbit di timur, mengirimkan awan keberuntungan. Dia menggunakan energi esensi sejati dan ki yang benar untuk berbenturan dengan pedang ini. Retakan. Sebuah retakan muncul di kipas lipat Wang Yueming, dan dia terhuyung mundur 3 langkah, lengannya mati rasa. Dia tidak bisa membantu mengubah ekspresinya. Bagaimana bisa? Kultivasi saya sama dengan miliknya. Mengapa kekuatan kita sangat berbeda? Sang Guan Lei tersenyum dingin. Dia telah meningkatkan kultivasinya melalui Gunung Mayat Iblis Fiendis dan Lautan Darah, perlahan membangunnya. Wang Yueming mengandalkan item eksternal untuk maju. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Hati yang setia untuk selama-lamanya seperti bulan esok, tubuh yang penuh dengan ki yang benar sepanjang musim. Satu pertukaran berakhir dengan kehilangan Wang Yueming, jadi dia buru-buru membacakan 2 baris puisi yang ditinggalkan tuannya di kipas lipatnya. Retakan pada kipas lipat diperbaiki, dan sejumlah besar ki lurus melonjak keluar. Kultivasi Wang Yueming melonjak lagi, dia meledak dengan aura yang setara dengan Star Venerate. Sekarang, ketika Wang Yueming bentrok dengan Sang Guan Lei, dia memaksa pihak lain kembali. Sang Guan Lei berputar di udara dan mendarat di tanah, yang segera bergetar. Dia memandang Wang Yueming dan berkata, "Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri untuk bertarung denganku. Namun, mari kita lihat berapa lama kipas yang rusak ini dapat membantumu." Sang Guan Lei tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi Wang Yueming, yang auranya melonjak ke tingkat Star Venerate. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat ketika keduanya saling berhadapan, sesosok tiba-tiba muncul, menginjak bunga teratai dan tampak ilusi. Kemudian, sosok ini mengambil Tyrant Sabre tepat di bawah hidung Sang Guan Lei dan Wang Yueming. Saber Tiran, itu adalah pewaris sejati terkuat dari 3 tanah yang diberkati, Zhen Yuan dari kuil cahaya yang mendalam. Saat dia memegang Tyrant Saber, dia menunjukkan ekspresi serius. Pedang ini adalah barang yang tidak menyenangkan. Meskipun semua tuannya kuat dan berkuasa, mereka semua akhirnya mati karena pedang mereka sendiri. Selain Tyrant Saber, ia memiliki nama lain, Sabre of Misfortune. Pedang ini perlu diserahkan ke Sekte Buddha untuk diamankan,
kata Zhen Yuan kepada Wang Yueming dan Sangguan Lei sambil memegang pedang tiran. Sangguan Lei mengejek, apakah Anda pikir saya akan percaya apa yang Anda katakan? Anda biksu menjijikkan, potong omong kosong dan serahkan pedang. Sebuah mata surgawi vertikal terbang diam-diam di awan. Xiao Chen, yang berada di lembah, menarik mata terbang surgawi-surgawi ke dahinya. Kemudian, dia mengungkapkan kebingungan di matanya. Tiran saber, pedang kemalangan. Pedang kemalangan. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, berdiri. Merasa bingung, dia meminta nasihat dari jiwa sisa Kaisar Naga yang dibasahi darah. Benarkah ada interpretasi seperti itu? Apakah Anda percaya padanya? Meskipun suara Kaisar Naga yang dibasahi darah yang berasal dari segel naga terdengar lemah, masih ada penghinaan di dalamnya. Merasa yakin di dalam hatinya, Xiao Chen berkata, aku menganggap biksu ini berbohong. Tentu saja, saya cukup banyak berinteraksi dengan para biksu ini. Mereka selalu mengoceh tentang yang surgawi, seolah-olah semua orang di dunia ini mabuk, dan hanya mereka yang terjaga. Ini hanyalah dao yang berbeda, tidak perlu terlalu mengerti. Namun, memang benar bahwa setiap master pedang itu mati oleh pedang mereka sendiri. Xiao Chen terdiam beberapa saat. Setelah penjelasan yang begitu panjang, ternyata apa yang dikatakan Zhen Yuan benar adanya. Faktanya memang begitu. Namun, biksu itu berbicara tentang menyerahkannya kepada sekte Buddhis untuk diamankan, itu jelas keinginan egoisnya sendiri. Bisakah kamu tidak melihatnya? Lebih jauh lagi, alasan mengapa semua penguasa pedang tiran akhirnya mati oleh pedang mereka sendiri hanyalah kesombongan dan kekeras-kepalaan mereka sendiri. Pemahaman mereka tentang cara hegemon salah. Cara hegemon tidak pernah tentang memonopoli dunia. Jika seseorang dengan keras kepala berpegang teguh pada jalan mereka, menjadi keras kepala dan berpendapat sendiri, menginjak-injak dunia di bawah kakinya, tidak meninggalkan jalan untuk bertahan hidup bagi orang lain, bagaimana mungkin surga meninggalkan jalan untuk bertahan hidup bagi orang seperti itu? Bahkan jika orang seperti itu tidak mendapatkan Tyrant Saber, mereka masih akan berakhir dalam keadaan menyesal. Xiao Chen mengerti. Jadi, itu bukan masalah dengan pedang tetapi orang yang memegang pedang. Pedang hanya memperbesar kelemahan hati mereka. Betul sekali. Sama seperti orang di sana, Sangguan Lei, kan? Aku ingin tahu siapa yang mengajarinya. Dengan temperamen dan karakter seperti itu, bahkan jika dia tidak memiliki Tyrant Saber, dia ditakdirkan untuk berakhir dengan menyedihkan. Dia mengambil jalan yang salah menuju ke arah yang sama sekali berbeda. Jika dia berhasil mendapatkan Tyrant Saber, dia pasti akan mati oleh pedang. Setelah itu, kebohongan tentang pedang akan menyebar, memunculkan nama pedang kemalangan. Kemudian, akan ada orang-orang yang menjelaskan tentang agama lagi. Katakan padaku, apakah ada alasan untuk menyalahkan pedang? Penjelasan Kaisar Naga yang dibasahi darah menjernihkan semua keraguan Xiao Chen. Itu sama seperti yang diharapkan Xiao Chen. Luka Xiao Chen sudah pulih. 3 ahli dari tanah yang diberkati semuanya hadir. Namun, satu orang masih hilang. Putra suci gereja teratai hitam tetap tersembunyi di suatu tempat, menunggu Xiao Chen muncul. Orang ini bahkan lebih berhati-hati daripada yang diharapkan Xiao Chen. Bahkan alat dao tidak menggodanya. Lupakan, bahkan jika dia tidak muncul, saya harus segera muncul. Jika putra suci gereja teratai hitam ini masih berpikir bahwa saya hanya sekuat saya di platform pencarian Buddha, saya akan memberinya pelajaran yang menyakitkan. Saatnya untuk pergi dan mengambil pedang. Sosok Xiao Chen bergerak seperti angin. Menggunakan seni naga ikan yang baru, dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui medan perang iblis Fiendis ini dengan tekanan besar dan energi spiritualnya yang besar. Di sisi lain, Sangguan Lei dan Wang Yueming tidak mempercayai Zhen Yuan dari kuil cahaya yang mendalam. Keduanya yakin bahwa Zhen Yuan memiliki alasan egois dan hanya ingin membawa alat dao kembali ke kuil cahaya yang mendalam. Zhen Yuan memandang Sangguan Lei dan Wang Yueming. Kemudian, dia tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Jika keduanya bekerja sama, dia tidak akan cocok untuk mereka. Apakah pedang tiran ini adalah pedang kemalangan atau bukan? Tidak peduli yang mana dari keduanya yang mendapatkannya, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial dalam waktu singkat. Ini bukan hal yang baik untuk kuil cahaya mendalam, yang bersaing dengan sekte mereka. Sekte Buddhis juga membutuhkan dupa, ketenaran, dan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak dipisahkan dari duniawi, tidak murni. Zhen Yuan sendiri bersaing langsung dengan keduanya. Untuk alasan pribadi dan kebaikan sektenya, dia sama sekali tidak bisa membiarkan pihak lain mendapatkan pedang ini. Namun, melakukannya sambil tetap terlihat baik hati akan sangat sulit. Zhen Yuan berpikir sejenak sebelum berkata, saya punya saran.
Saya ingin tahu apakah Anda berdua mau mendengarkan. Petik 2. Cahaya dingin muncul di mata Sangguan Lei saat dia berkata, bicaralah. Wang Yueming mengangguk, menunjukkan kesediaannya untuk mendengarkan. Saudara Sangguan, jika Anda mengambil pedang, apakah Anda yakin dapat berurusan dengan saudara Wang dan saya bekerja sama melawan Anda? Zhen Yuan bertanya sambil menatap Sangguan Lei. Sangguan Lei tetap diam untuk sementara waktu. Dia tidak mau menerimanya, tetapi dia masih menjawab dengan jujur, saya tidak bisa. Kemudian, Zhen Yuan menatap Yang Yueming. Wang Yueming menggelengkan kepalanya dan berkata, sama. Baiklah. Karena begitu, bagaimana kalau kita bertiga membuat perjanjian tuan-tuan? Siapapun di antara kalian berdua yang bisa memblokir serangan telapak tangan dariku akan mendapatkan pedang. Jika tidak ada yang bisa memblokirnya, maka itu akan menjadi milikku, dan kuil cahaya yang mendalam akan menyimpannya untuk diamankan. Petik 2. Sangguan Lei tersenyum dingin dan bertanya, namun, bagaimana jika kita berdua memblokirnya? Zhen Yuan balas tersenyum dan menjawab, kalau begitu, saya akan mundur dari pertarungan untuk alat Dao dan memimpin murid Gunung Potala menjauh dari konflik ini. Besar, hal ini diselesaikan, kemudian, kami bertiga akan bersumpah atas kehendak Kaisar yang berdaulat. Jika ada yang melanggar sumpah, mereka akan mati. Wang Yueming tidak mempertimbangkan sama sekali, langsung memilih untuk setuju. Tidak peduli apa, dia merasa yakin untuk memblokir serangan telapak tangan dari Zhen Yuan. Sangguan Lei juga tidak ragu-ragu. Jika dia benar-benar tidak bisa memblokir serangan telapak tangan dari Zhen Yuan, dia bisa melupakan hidup. Besar, Zhen Yuan mengungkapkan senyum. Setelah ketiganya mencapai kesepakatan, mereka bersiap untuk bersumpah. Semua penonton mengungkapkan ekspresi terkejut, merasa bahwa Zhen Yuan gila dan dia terlalu meremehkan Sangguan Lei dan Wang Yueming. Suasana langsung berubah tegang. Setelah berjuang selama setengah hari untuk alat Dao, masalah ini perlu mencapai kesimpulan. Semua orang tahu kepada siapa alat Dao ini pada akhirnya akan berakhir. Apakah biksu, Zhen Yuan, membual lagi? Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Pedang tiran di tangan Zhen Yuan tiba-tiba mulai menyentak tak terkendali, berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Aura tirani yang luas melonjak keluar dari sarung pedang, dan angin kencang segera bertiup di sekitarnya, menendang debu yang tak terbatas. Sepertinya ada sesuatu yang sangat menarik Tyrant Sabre, menghasutnya untuk berjuang sekuat tenaga. Bahkan Zhen Yuan merasa bahwa dia tidak bisa lagi menahannya. Sebuah suara nyaring terdengar, kembalilah. Suara mendesing. The Tyrant Sabre terbang keluar, meluncur ke tuannya. Ekspresi Zhen Yuan, Sangguan Lei, dan Wang Yueming, yang telah menyelesaikan diskusi mereka dan siap untuk bersumpah, berubah secara dramatis. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiganya melayang ke udara dan mengejar Tyrant Sabre. Namun, mereka baru setengah jalan ketika mereka menemukan sosok putih di sebuah bukit kecil di depan. Sosok ini mengulurkan tangannya dan dengan kuat menggenggam Tyrant Sabre. Xiao Chen. Saat Xiao Chen melihat ketiga orang yang lelah bepergian mengejar, dia menikmati ekspresi fantastis di wajah mereka. Dia tidak bisa menahan tawa. Saya katakan, Anda bertiga, sebelum Anda mencoba untuk menyelesaikan milik siapa pedang ini di depan umum, bukankah Anda harus bertanya kepada pemilik aslinya terlebih dahulu? Wajah Sangguan Lei tenggelam. Aku bertanya-tanya siapa yang berhasil mengeluarkan pedang ini. Ternyata itu kamu. Aku hanya khawatir menemukanmu. Sekarang, Anda menyerahkan diri Anda kepada saya. Petik 2. Sebelum Sangguan Lei selesai berbicara, pedang muncul di tangannya. Kemudian, sosoknya melintas, menyerbu ke arah Xiao Chen. Setelah memasuki pemikiran yang mendalam, Wang Yueming dengan lembut menarik kipas lipat di tangannya, tidak bergerak. Itu adalah ekspresi Zhen Yuan yang paling menarik. Skemanya hampir berhasil. Tanpa diduga, tepat sebelum itu jatuh. Siapapun akan merasa tertekan tentang itu. Untungnya, Zhen Yuan berasal dari sekte Buddhis, dan kondisi mentalnya lebih kuat daripada orang biasa, jadi dia menjadi tenang dengan sangat cepat. Ketika Xiao Chen melihat Sangguan Lei menyerbu, wajahnya berubah serius. Tanpa berpikir, Xiao Chen meletakkan tangannya di pegangan Tyrant Sabre. Pada saat berikutnya, Xiao Chen menarik pedang. Pedang terhunus 1 cm, tampak seperti kilatan petir yang merobek langit. Ledakan. Guntur meraung di langit, dan 2 disgrid dao yang berbeda segera muncul di belakang Xiao Chen. Salah satunya adalah dao besar guntur, dan yang lainnya adalah dao besar pedang yang pertama kali dipahami Xiao Chen. Kedua grid dao bercampur dan berbaur.
The Saber Dao dan Thunder Dao melengkapi mantra surgawi guntur ungu Xiao Chen, hanya kombinasi yang sempurna. Ekspresi Sangguan Lei berubah serius. Dia tidak lagi berani menahan diri. Dia meraung, 7 serangan guntur ungu. Saat pedang Sangguan Lei turun di udara, dia meretas 7 kali. Dip setiap pukulan memicu ledakan guntur yang mengguncang langit. Saat guntur bergemuruh, tanah bergetar. Gemuruh. Setelah 3 serangan, rasanya hanya guntur agung yang tersisa di tempat ini. Langit berubah warna, dan awan bergemuruh. Langit menjadi kering dan gersang. Pedang di tangan Sangguan Lei tumbuh semakin terang karena menyerap lebih banyak petir, menjadi semegah matahari yang terik. Setiap serangan pedang mendorong energi yang dikaitkan dengan petir dalam jumlah besar dan tak terbatas, masing-masing serangan puncak dari Sangguan Lei. Namun, setiap kali dia meretas, dia melampaui puncaknya sebelumnya. 7 pemogokan puncak, 7 busur petir yang kuat berlapis satu sama lain. Saat pedang Sangguan Lei hendak mendarat, sambaran petir tebal turun dari langit dan masuk ke dalam cahaya pedang sepanjang 3 kilometer. Sebelum serangan pedang yang mengerikan ini mendarat, itu menekan bukit di bawah kaki Xiao Chen ke dalam lubang. Menyelesaikan yang duniawi. Setelah menghunus pedang Tyrant, Xiao Chen juga tidak menahan diri. Purple Thunder Seven Strikes lawannya adalah sesuatu yang bisa mengancam Star Venerate. Jika Xiao Chen ceroboh, dia akan menjadi orang yang dikalahkan, bahkan jika dia menggunakan pedang tiran. Sebuah swastika muncul di dahi Xiao Chen. Pada saat ini, ekspresinya tampak tanpa kemanusiaan. Ketika seseorang melampaui duniawi, 7 emosi dan 6 keinginan tidak ada lagi. Selesaikan hal-hal duniawi dan raih keabadian. The Tyrant Saber membawa niat yang bukan menyenangkan juga tidak berduka, itu seperti Buddha berwajah batu yang melihat melewati emosi manusia saat turun. Buddha Kasyapa besar muncul di belakang Xiao Chen. Saat Xiao Chen meluncurkan serangan pedangnya, ia menghunus pisau biksu Buddha dan tanpa ampun menyerangnya juga. Itu jelas seorang Buddha. Namun, itu tidak memberikan perasaan Buddhisme yang lembut dan hangat. Langkah ini benar-benar berbeda dari teknik bela diri Sekte Buddha. Ini adalah teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya. Sangguan Lei, yang bertukar gerakan dengan Xiao Chen, anehnya merasa seperti telah melakukan dosa besar. Bahkan Buddha yang baik hati menjadi tanpa ampun dan memutuskan untuk membunuhnya. Dia tidak bisa menahan panik, dan celah kecil muncul dalam kondisi mentalnya. Saat kedua pedang bertabrakan, celah lemah ini meluas tanpa batas ketika dua teknik bela diri yang kuat bentrok. Retakan. Terdengar bunyi, klang, dan kemudian alat harta karun Sangguan Lei pecah dengan suara keras. Darah merembes keluar di antara bibirnya. Begitu pedangnya patah, momentumnya turun ke titik terendah. Kemudian, dua lapisan daumite yang berasal dari Xiao Chen mendorong Sangguan Lei kembali. Ketika kaki Sangguan Lei menyentuh tanah, dia menunjukkan ekspresi yang sangat tidak enak dilihat saat dia melihat pedang patah di tangannya. Dia juga memiliki luka pedang yang mengerikan di dadanya. Dalam satu napas, Tyrant Saber telah memotong tulang dan dagingnya, hampir memotongnya menjadi 2. Namun, tidak ada darah yang keluar. Niat pedang itu terlalu tirani, berlama-lama di luka dan menyegelnya, menjaganya dalam kondisi saat ini dan mencegah darah bocor keluar. Celepuk. Rasa sakitnya terasa begitu kuat sehingga Sangguan Lei ingin mengaum, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan wajah lebih dulu pingsan. Adapun Xiao Chen, lengannya sudah mati rasa, daging di telapak tangannya terbelah. Begitu pedang bertabrakan, tulang di tangan kanannya yang memegang pedang telah retak. Sesaat lagi dan seluruh lengannya akan lumpuh. Dentang. Xiao Chen mengembalikan pedang ke sarungnya. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi dingin, "Ini milikku, pedang Xiao Chen. Selain saya, tidak ada yang berhak memutuskan kepada siapa dia pergi. Itu termasuk kamu, Zhen Yuan." Tatapan Xiao Chen menyapu sebelum menempel pada Zhen Yuan. Pihak lain tampak bersemangat untuk bertarung, jelas ingin memanfaatkan situasi untuk menyerang.